Kita ke informasi lain, pemirsa. Ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi dipenuhi suasana haru pada Selasa lalu. Sejumlah dosen mengungkapkan fakta betapa jauhnya ketulusan mereka mengajar dibandingkan gaji kesejahteraan yang diterima. Saya terima adalah sekitar 2.600.000 per bulan. Dalam sidang lanjutan pengujian materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang-Undang Guru dan Dosen, sejumlah desain non-ASN mengungkapkan persoalan kesejahteraan yang mereka alami. Meski sudah memiliki background pendidikan tinggi hingga doktor, ternyata gaji pokok yang diterima masih sangat rendah. Yang dimana masa kerja kami bertahun-tahun dihanguskan. Jaminan masa depan kami. Saya Cenuk Widya Srisna Sayekti adalah dosen tetap non-ASN di Universitas Airlangga. Ketika mulai bekerja di Universitas Airlangga, gaji pokok yang saya terima adalah sekitar 2.600.000 per bulan. Pekerjaan saya sebagai dosen tidak hanya mengajar di kelas. Dalam keseharian saya menjalankan seluruh unsur Tridharma sekaligus berbagai tugas kelembagaan kampus. Yang mulia, beban kerja tersebut tidak sejalan dengan penghasilan yang saya terima sebagai dosen. 3 bulan terakhir gaji pokok yang saya terima di bulan ketiga ini yang terakhir adalah 3.300.000. 3.300.000 itu terdiri atas 2.600.000 gaji pokok ditambah tunjangan profesi lektor, uang makan maupun uang beras. Angka-angka ini penting saya sampaikan karena menunjukkan satu kenyataan sederhana. Setelah belasan tahun berkarir sebagai dosen, setelah menyelesaikan pendidikan doktor, setelah memperoleh sertifikat pendidik, saya tetap hidup dengan penghasilan yang sangat terbatas. Penghidupan saya sebagai dosen bergantung pada komponen tambahan di luar gaji pokok. Artinya, ketika salah satu komponen penghasilan itu terganggu, dampaknya langsung terasa pada kehidupan saya. Ketika kami membaca poin-poin di dalam surat pernyataan tersebut, kami terkejut dan sangat khawatir. Surat itu sama sekali tidak berbicara mengenai perlindungan, mengenai hak-hak kami, keadilan upah, ataupun kelangsungan masa depan kerja kami. Isinya justru dirancang layaknya rekrutmen baru yang dimana masa kerja kami bertahun-tahun dihanguskan. Jaminan masa depan kami ditiadakan dan marwah kami sebagai dosen tetap didegradasi. Lebih mengerikan lagi, surat pernyataan tersebut disertai dengan ancaman-ancaman yang intimidatif. Pimpinan menegaskan bahwa jika kami tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut, kami akan langsung diperhitungkan dan diturunkan statusnya menjadi dosen tetap atau honorer, yang upah bulanannya hanya akan dibayarkan secara eceran berdasarkan jumlah jam mengajar atau SKS. Lalu diancam akan dimiskinkan jika tidak tunduk pada kewenangan birokrasi kampus. Di dalam hal ini, di UPN masih terdapat sekitar 50 dosen tetap non-ASN yang mengabdi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung soal kesejahteraan guru dan PNS yang dinilainya belum optimal. Tidak bisa baik. Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa? Dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden Selasa 23 Juni lalu, Presiden memberi tanggapan soal gaji guru di Indonesia. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Alasannya, anggaran yang kurang karena uangnya tidak ada diambil terus, membuat Presiden akan terus mencari solusi dan jalan keluar untuk membenahi pendidikan di Indonesia. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Iya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Saudara-saudara, kebocoran kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar tiap tahun. 2.500 triliun tiap tahun. Saudara-saudara sekalian. Dan ini sedang saya perbaiki semua. Pemirsa, Kejagung kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis MBG. Selain itu, Kejagung menemukan anggota TNI aktif diduga terlibat dalam perkara ini. Pak, tanggapan 26 nama itu kenapa?
Anggota TNI aktif yang diduga terlibat berinisial BU dengan pangkat kolonel. Kejagung juga mengungkapkan telah menetapkan saudara LMI selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN sebagai tersangka. Dirdik Jampesus membenarkan bahwa LMI adalah personel kepolisian aktif berpangkat Brigjen yang berdinas di BGN. Berdasarkan pengembangan penyidikan dari tindak pidana korupsi tata kelola MPG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif, ya, di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor. Penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Ya. Pada beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi, ya, satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025 dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Ya. Pak, BU ini kepangkatannya apa ya Pak? Bintang 1, bintang 2 atau gimana Pak? Kolonel. Kolonel. Terkait dengan LMI ini apakah benar Pak itu dari jabatan kepolisian juga Pak? Maksudnya? Dia polisi juga gitu Pak? Iya betul. Oke. Iya betul. Tapi menjabat di BGN, ya. Iya. Promosi dan Kerjasama BGN berinisial Brigjen LMI menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan Polri mendukung dan menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan Kejagung. Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain meminta maaf atas viralnya lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat yang diciptakannya. Om Zain tersebut menjelaskan awal mula lagu itu dibuat. Lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat menuai kritik hingga somasi karena dinilai seksis terhadap kaum perempuan. Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain meminta maaf dan menjelaskan lagu itu awalnya dari puisi pada tahun 2020 bukan saat diangkat menjadi bupati. Itu berawal dari sebuah visi dan kata-kata lagu itu saya buat tahun 2020. Artinya pada saat itu dibuat oleh seorang Om Jen, seorang pengembara yang pada saat itu menurut saya lagi tersesat. Bukan oleh Om Jen, seorang bupati. Di lirik dalam lagu itu mengungkapkan apa Om Jen? Ya kan perjalanan spiritual orang tuh berbeda-beda. Bisa hidup seorang itu kan berbeda-beda. Cerita cinta seseorang berbeda-beda. Cerita asmara seorang berbeda-beda. Cerita rumah tangga seorang berbeda-beda. Termasuk cerita tentang pengembaraan hidup saya. Yang pada saat itu menurut saya ya dalam kategori beragatif, kategori nakal. Sehingga saya merenung dan berpikir, ya Tuhan, untung saya diciptakan jadi laki-laki. Kalau jadi perempuan bagaimana jadinya saya. Itulah yang mau saya ungkapkan pada saat itu. Karena saya jadi laki-laki pun pada saat itu rambut saya kan panjang.
apalagi dari perempuan, ya kan gitu ya. Dan hal-hal lainnya termasuk yang ada dalam lirik lagu. Maksudnya kan ada jeda tuh. Itu puisi dari tahun 2020 dan menjadi lagu pada baru-baru ini. Itu prosesnya gimana sih Om Jen? Ya kan puisi sering saya bacakan pada saat itu. Nah tahun 2023 masih belum saya jadi bupati loh. Ada seorang seniman, Om ini kita aransemen jadi lagu ya. Kan gitu. Ya oke, nggak masalah. Tapi saya nggak mau bayar ya. Saya bilang saya gratis. Ya oke. Nah lahirlah sebuah lagu Lelaki Langit, Lalanang, Bejat yang saat ini menuai kritik dari berbagai pihak. Atau sebagian pihak ya. Setelah ada somasi juga dan proses yang lain, apa tindakan ke depannya dari Om Jen? Ya kalau untuk tadi kata-kata yang dianggap bahwa itu kontroversi saya minta maaf. Tapi kalau untuk somasi karena kaitannya ini dengan somasi, saya jadi harus konsultasi dulu dengan Mabes Sama. Sementara itu netizen mulai menyoroti makna dari lagu Lelaki Langit, Lalanang Bejat, ciptaan Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain. Lirik makna yang diduga menyinggung kaum perempuan. Beginilah lirik lagu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ada beberapa kata dalam lirik lagu yang diduga melecehkan kaum perempuan. Seperti lirik pembuka yang berisi terima kasih Tuhan sudah menciptakan saya menjadi laki-laki. Andai saja jadi perempuan, SMP kelas 3 sudah keguguran 7 kali. Dan masih banyak lagi kata-kata dalam lirik yang dianggap tidak pantas. Sementara anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya turut buka suara. Ia mengaku geram dengan lirik yang dianggap tidak pantas. Atalia menganggap sepositif apapun mencoba memahami lagu, namun tidak ditemukan lirik yang menghormati perempuan. Tak hanya Atalia, pegiat isu perempuan sekaligus aliansi BEM Purwakarta, Sela Amelia menyebut candaan seksis bukan persoalan sepele dan merendahkan perempuan.